A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia Ismail. Saya mahasiswi dari Universitas Khairul Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen. Saya dari kelas 1C dengan NPM 0294241111. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang laporan penyajian perubahan ekuitas. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu laporan perubahan ekuitas. Nah, ini teman-teman, laporan perubahan ekuitas adalah salah satu bagian dari laporan keuangan yang menunjukkan perubahan dalam ekuitas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini menggambarkan bagaimana modal pemilik, laba ditahan, dan komponen ekuitas lainnya, perubahan akibat transaksi atau kejadian selama periode laporan. Ada 7 komponen utama dalam laporan perubahan ekuitas, yaitu yang pertama, saldo awal ekuitas, merupakan jumlah ekuitas pada awal periode laporan. Yang kedua merupakan laba atau rugi bersih. Ini diperoleh dari laporan laba rugi untuk periode tersebut. Yang ketiga, pendapatan komprehensif lainnya. Nah, komponen ini meliputi pos-pos seperti keuntungan atau kerugian dari selis, revaluasi aset, dan instrumen keuangan tertentu. Yang keempat yaitu dividen, jumlah yang dibagikan kepada pemilik atau pemegang saham. Dan yang kelima yaitu transaksi pemilik, meliputi setoran modal tambahan, penarikan modal, dan penerbitan saham. Dan yang keenam merupakan penyesuaian lainnya, contoh koreksi kesalahan periode sebelumnya atau perubahan kebijakan aplikasi. Dan yang terakhir atau yang ketujuh merupakan saldo akhir ekuitas. Nah, yang ketujuh ini merupakan hasil akhir setelah semua penyesuaian dalam periode tertentu. Nah, kita masuk apa saja isi laporan perubahan ekuitas. Isi laporan perubahan ekuitas mencakup beberapa komponen atau unsur. Nah, berikut merupakan komponen laporan perubahan ekuitas. Yang pertama yaitu modal. Modal atau saham adalah sebuah yang dikeluarkan perusahaan baik dalam bentuk barang maupun uang untuk menjalankan operasional awal. Dan yang kedua merupakan laba rugi bersih. Laba rugi bersih ini bisa dilihat dari selisih antara pendapatan total perusahaan dikurangi beban selama periode tertentu. Apabila pendapatan melebihi beban, perusahaan memperoleh laba, dan begitupun sebaliknya. Jika beban melebihi pendapatan, maka perusahaan dianggap rugi. Dan yang ketiga merupakan transaksi dan distribusi modal. Transaksi dan distribusi modal kepemilikan juga termasuk unsur dalam laporan perubahan ekuitas. Komponen ini bisa diamati lewat transaksi private atau pembagian pengguna laporan keuangan dan menganalisis faktor-faktor penyebab perusahaan modal. Laporan perubahan ekuitas diperlukan dalam laporan pajak. Nah, teman-teman, kita masuk pada sesi terakhir. Nah, dengan mengetahui informasi tentang pergerakan ekuitas,
juga dapat